Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan teori perkembangan peserta didik menurut Freud. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan individu dipengaruhi oleh aspek-aspek psikoseksual dan psikososial. Menurut Freud, jiwa manusia terdiri atas tiga bagian yaitu id, ego, dan superego. Dalam perkembangan bagian ini terdiri atas 5 tahapan diantaranya yaitu tahap oral, tahap anal, tahap felik, tahap lepton, dan tahap genital. Teori Freud dapat diaplikasikan dalam pembelajaran melalui berbagai cara. Dalam pembelajaran di bidang konseling dan psikoterapi, pendidikan teori Freud dapat membantu siswa memahami dan mengatasi konflik sosial dan emosional. Teori Freud memberikan refleksi pandangan yang mendalam tentang aspek psikologis manusia, terutama dalam konteks perkembangan kepribadian dan motivasi. Konsep IT, ego, dan superego memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan dinamika mental. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan teori Erikson yang merupakan pandangan tentang bagaimana individu berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar sepanjang hidup mereka, di mana teori Erikson menekankan bahwa setiap fase kehidupan membawa konflik psikososial. Tahap perkembangan menurut Erikson ini dibagi menjadi 8 tahap, di mana aplikasi teori ini dalam pembelajaran dilakukan oleh guru untuk memahami perkembangan peserta didik, kemudian untuk pembinaan identitas mereka, kemudian untuk memberikan pujian dan juga pengakuan. Refleksi teori ini yaitu teori ini menekankan peran ego dalam mengendalikan sikap, ide, dan bakat yang membantu untuk membentuk individu yang produktif dalam masyarakat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi teori perkembangan peserta didik yang ketiga, yaitu menurut Viasi. Menurut Viasi, anak-anak tidak hanya menyerap informasi dari lingkungan mereka, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui aktivitas kognitif. Viasi menekankan peran aktif anak dalam membangun pengetahuan mereka melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Teori ini telah memberikan dasar penting untuk pemahaman perkembangan kognitif anak-anak. Aplikasi dalam pembelajaran. Satu, yaitu pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet. Dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis internet, penting untuk memastikan bahwa peserta didik dapat belajar secara pribadi dengan memberikan kesempatan untuk aktif mengelola, mempelajari, dan mencerna pengetahuan. Yang kedua, penerapan prinsip pembelajaran. Salah satu prinsip pembelajaran adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing alur berpikir siswa. Nah, yang ketiga, implikasi teori PIC terhadap presentasi belajar. Penelitian ini menunjukkan Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori Kohlberg. Teori Kohlberg juga dikenal sebagai teori perkembangan moral yang dikembangkan oleh Lauren Kohlberg. Teori Kohlberg memberikan kerangka kerja yang membantu kita untuk memahami bagaimana individu mengembangkan pemahaman moral mereka sepanjang hidup mereka. Aplikasi teori Kohlberg dalam pendidikan yaitu yang pertama ada pendidikan moral, kemudian ada pendekatan dilema moral, kemudian ada pendidikan norma. Kemudian ada refleksi teori Kohlberg. Teori ini membantu kita memahami bahwa moralitas bukan hanya hasil dari sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan norma kebudayaan. Sebaliknya, moralitas berkembang dari proses penalaran individu dan interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Secara keseluruhan, refleksi dalam teori Kohlberg menunjukkan bahwa pemahaman dan penalaran moral adalah aspek penting dalam perkembangan moral individu. Sekian dari saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori Vygotsky. Teori ini dikembangkan oleh Lev Vygotsky, yang dimana teori ini menekankan pentingnya peran sosial budaya dan konteks dalam perkembangan kognitif anak-anak, seperti bagaimana bahasa dari peserta didik, perkembangan budaya, bagaimana perkembangan sosial maupun bimbingan dalam memecahkan masalah atau zona proksimal perkembangan. Adapun contoh aplikasi pembelajaran dengan melalui teori Vygotsky, yang pertama pembelajaran daring. Dengan melalui platform pembelajaran daring seperti diskusi dengan melalui aplikasi Zoom pada saat pembelajaran online, hal tersebut menumbuhkan pada proses perkembangan sosial pada peserta didik. Yang kedua, guru sebagai modal. Guru dapat menjadi model bagi siswa dalam menunjukkan cara berpikir, memecahkan masalah, atau menyelesaikan tugas tertentu. Yang ketiga, penggunaan bahasa. Umumnya peserta didik akan mencoba menyesuaikan bahasanya dengan guru untuk mencoba memahami pengetahuan yang diberikan oleh guru dalam memecahkan masalahnya. Meskipun penggunaan bahasa yang digunakan oleh murid kurang sopan, namun hal tersebut menunjukkan sebagai bentuk keakraban antara murid dengan guru. Adapun refleksi dari teori Vygotsky dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah. Pada saat kehidupan di SMA, semua guru pasti akan memberikan tugas, baik tugas proyek, video, maupun tugas diskusi. Hal tersebut akan membantu siswa untuk menjalin kerjasama antar siswa yang lainnya agar tidak saling membisu.